bahwa pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu ada dua. Dihafal di dalam dada orang-orang beriman, dihafal oleh para penghafal Al-Quran, kemudian juga ditulis. Dan ini juga dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang ditugaskan oleh Rasulullah sebagai kutabul wahyi, orang-orang yang bertugas untuk menulis wahyu. Ya. Kemudian pada periode kedua, yaitu pada periode Uthman, bin Affan, pada periode Abu Bakar ya. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi pengumpulan Al-Quran. Ya, yang mana faktor yang membelakanginya adalah terbunuhnya para penghafal Al-Quran pada perang Yamamah, dan juga atas desakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kita masuk kepada periode ketiga. Ini akan kita bahas hari ini, yaitu pada periode Uthman. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-marhalatu ats-tsalitsah, marhalah ketiga, periode ketiga, fi ahdi amiril mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Periode ketiga yaitu pada masa Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fi sanatil khamisati wal 20, pada tahun ke-25 Hijriah. Tahun 25 Hijriah. Ya. Baik, wa sababuhu ikhtilafun nasi fil qiraah. Kenapa dibikin mushaf, dikumpulkan lagi mushaf, ditulis lagi mushaf yang baru pada masa Utsman? Karena perbedaan orang-orang ketika itu dalam hal qiraat. Berbeda dalam hal qiraat. Bihasabi ikhtilafis suhuf allati fi aidis sahabah. Disebabkan karena perbedaan mushaf yang ada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum, fa khifatil fitnah, lalu ditakutkan terjadi fitnah. Fitnah. Fa amara Uthman radhiyallahu anhu an tujma' hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid li'alla yakhtalifa an-nas fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Karena melihat kondisi seperti itu, orang-orang berbeda dalam qiraat disebabkan karena perbedaan mushaf. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah, tetapi karena hal tersebut menyebabkan terjadinya fitnah, menyebabkan terjadinya saling kafir mengkafirkan, bahkan tuding menuding, sehingga terjadi fitnah. Lebih-lebih lagi bercampurnya orang Arab dengan orang Ajam, sehingga banyak terjadi lahan dalam Al-Quran. Sudahlah membacanya pakai lahan, ada kesalahan dalam membaca, saling menyalahkan pula. Kira-kira begitu. Sehingga Utsman melihat fakta seperti ini, sehingga Utsman memerintahkan untuk mushaf-mushaf tadi dikumpulkan menjadi satu mushaf saja. Mushaf-mushaf yang berbeda tadi dijadikan satu mushaf saja, yang menjadi acuan dan pedoman bagi umat muslim. Supaya apa? Li'alla yakhtalifan nas, agar manusia ini tidak berbeda lagi. Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, sehingga mereka menyebabkan mereka itu berdebat, ya, berperkara dalam perihal kitabullah dan berpecah belah dalam perihal kitabullah. Ya, jadi motifnya berbeda, ya. Kalau pada masa Abu Bakar motifnya banyaknya para ahli
Al-Quran itu yang meninggal. Tapi ketika masa Uthman, motifnya adalah ditakutkan terjadinya fitnah karena perbedaan qiraat. Dan ini memang tidak dipungkiri, karena memang Rasul katakan unzilal Quran ala sab'ati ahruf, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. Ya, walaupun 7 huruf ini ulama juga berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan 7 huruf itu 7 lughah, 7 bahasa. Ada lughatu Quraisy, ada lughatu Hudzail, ada lughatu Thaqif. Ya. Bahkan pernah ketika itu, ya, kalau ini sebenarnya panjang, kalau apa ini al-hurufus sab'ah ini, al-ahrufus sab'ah ini, Al-Quran itu turun dalam 7 huruf. Tapi ini menjadi bukti bagi kita bahwa pada masa sahabat pun terjadi perbedaan qiraat. Tetapi perbedaan qiraat pada masa sahabat ketika itu, ya, masih dalam tataran yang fasih, masih dalam tataran yang tidak ada lahan, masih dalam tataran tidak ada kesalahan. Ya. Dalam arti kata, walaupun si A membacanya dengan lughah Quraisy, si B membacanya dengan harf yang lain, ini membacanya dengan cara ini membacanya dengan cara ini, tetap tidak ada perbedaan dalam sisi makna. Ya, begitu. Tetapi pada masa Utsman ini beda. Terjadi perbedaan qiraat, adanya lahan itu kesalahan dalam membaca Al-Quran, al-khata' fi qiraatil Quran, ya, tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi terjadi saling menuding, saling menuduh, saling memfitnah, sampai kafir mengkafirkan. Sehingga melihat hal ini terjadi, Utsman kembali mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Nah, dalam satu mushaf, kemudian mushaf yang satu ini disalin menjadi 7 untuk dibawa nanti ke daerah-daerah Islam. Baik, kita baca. Fa fi sahih al-Bukhari anna Hudzaifah bin al-Yamani qadima ala Uthman min fathi Armenia wa Azerbaijan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa ada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ini datang kepada Uthman bin Affan. Dia pulang dari penaklukan atau ekspansi wilayah Armenia dan Azerbaijan. Jadi dia pulang dari medan dakwah, medan jihad. Datang kepada Uthman. Wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Nah, wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Hudzaifah bin Yaman ini merasa takut, merasa goncang, merasa galau. Apa yang membuatnya galau? Apa yang membuatnya takut? Takut melihat berbedanya orang-orang dalam cara membaca Al-Quran, dalam qiraat. Faqala, lalu Hudzaifah ini melapor kepada Utsman. Faqala, apa yang dikatakannya? Ya Amiral Mukminin, adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Wahai Amiral Mukminin, wahai Utsman, adrik hadhihi al-ummah. Tolong susul umat ini, tolong sadarkan umat ini, umat Islam ini tolong sadarkan. Qabla an yakhtalifu, sebelum mereka pergi melangkah lebih jauh, sebelum mereka itu berpecah belah, berbeda-beda dalam perihal kitabullah, sebagaimana berbedanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana terjadinya perbedaan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ini laporan dari Hudzaifah. Lalu
Utsman pun responsif dia. Karena dia melihat ini merupakan sesuatu alarm, ya, alarm bagi dia. Jadi dia sangat responsif. Fa arsala Utsman ila Hafsah. Utsman mengutus seseorang kepada Hafsah. An arsili ilaina bis-suhuf nansakhuha fil masahif. Ya, kenapa diutus orang kepada Hafsah? Karena Hafsah yang memegang mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Hafsah yang megang. Jadi diutuslah beberapa orang kepada Hafsah untuk meminta mushaf tersebut. Untuk apa tujuannya? Untuk disalin kembali. Ya, dan dijadikan menjadi beberapa mushaf. Yang pada mulanya mushaf itu satu di tangan Hafsah, sekarang itu disalin dijadikan beberapa mushaf. Thumma naruddaha ilaik. Lalu kalau sudah dijadikan nanti beberapa mushaf ini kami kembalikan kepada engkau wahai Hafsah. Kira-kira begitu. Fa fa'alat. Lalu Hafsah sami'na wa ata'na, dia serahkan mushaf tadi, ya. Fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahif. Lalu diperintahkanlah oleh Utsman 4 orang. Ada 4 orang yang diperintahkan oleh Utsman untuk menyalin mushaf tadi. Siapa itu? Yang pertama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini orang Ansari, orang Madinah. Kemudian yang kedua Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar. Cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Asma. Ya, Abdullah ibn Zubair. Nah, lalu wa Sa'id bin al-As. Yang ketiga Sa'id bin As. Yang keempat Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Satu orang Zaid bin Thabit, penduduk Madinah. 3 orang ini Quraisy. Siapa itu? Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin As, lalu yang ketiga Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Zaid bin Thabit, Ibnu Zubair, kemudian Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith. Ya, Zaid bin Thabit orang Madinah, ketiga selebihnya itu orang Quraisy, orang Makkah. Baik. Lalu keempat orang tersebutlah yang menyalin mushaf Aisyah tadi, mushaf yang ada di Hafsah tadi. Lalu dikatakan di sini wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa thalathatu qurashiyyin wa qala Utsman lirrahti thalathah al-qurashiyyin idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Nah, di sini jelaskan, dan adalah Zaid bin Thabit itu seorang Ansar, penduduk Madinah. Sedangkan yang 3 orang selebihnya itu Quraisy, penduduk Makkah, pemuka-pemuka Quraisy. Nah, lalu Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy tadi. 3 orang Quraisy tadi, ya. Apa kata Utsman? Kalau kamu sama Zaid berbeda pendapat, misalnya berbeda dalam hal Al-Quran, apakah ini lafaznya begini, apakah lafaznya begitu, ya. Kalau kalian berbeda
faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah Al-Quran itu dengan lisannya orang Quraisy, dengan bahasanya orang Quraisy. Ya, fa innama unzila bilisanihim, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya orang Quraisy, dengan bahasanya orang Quraisy. Itu dengan bahasanya orang Quraisy. Ya, fa fa'alu, lalu yang berempat tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh Utsman, hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahif radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah. Setelah selesai menyalin mushafnya si Hafsah tadi menjadi beberapa mushaf, mushafnya si Hafsah tadi dikembalikan lagi kepada Hafsah. Ya. Wa ursila ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Mushaf yang sudah disalin tadi dikirim ke beberapa daerah, dikirim ke Irak, dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman, ke Mesir, dan seterusnya. Ya. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuhraq aw ay yuhriq. Ya. Dan Utsman memerintahkan semua mushaf selain mushaf-mushaf yang tadi, mushaf yang ada di tangan para sahabat tadi, ya, selain mushaf yang disalin tadi, disuruh untuk dibakar. Itu disuruh untuk dibakar. Baik. Wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadha ba'da an istashara as-sahabata radhiyallahu anhum. Ya. Jadi Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut bukan atas dasar pikirannya sendiri, tidak. Bukan atas ego atau pendapatnya sendiri, tidak. Tetapi ba'da an istasyara as-sahabah, tetapi setelah bermusyawarah, meminta pendapat, meminta nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna. Demi Allah, kata Ali, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif, tidaklah Utsman bin Affan, tidaklah orang yang menyalin mushaf-mushaf tersebut, yang melakukan penyalinan terhadap mushaf-mushaf tadi, kecuali illa an mala'in minna, kecuali berasaskan kepada musyawarah para sahabat terlebih dahulu, kecuali berdasarkan atas kesepakatan sahabat terlebih dahulu. Ya. Qala ara an najma'a an-nas 'ala mushafin wahid fala takunu furqatan wala ikhtilaf. Qulna fa ni'ma ma ra'aita. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku memandang untuk mengumpulkan orang-orang ini semuanya dalam satu mushaf saja, sehingga tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perbedaan. Lalu para sahabat mengatakan, fa ni'ma ma ra'aita, maka sungguh bagus sekali apa yang kamu pandang itu, wahai Ali. Hatta Ali bin Abi Thalib sekalipun, dia menyetujui hal tersebut. Dia menyetujui bahwa manusia dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, itulah pendapat
yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu dikatakan, wa qala Mus'ab bin Sa'ad adraktu an-nasa mutawafirina hina harraqa Uthman al-masahif fa'ajabahum dhalik, aw qala lam yunkir dhalika minhum ahad wa huwa min hasanati amiril mu'minin Uthman radhiyallahu anhu allati wafaqahu al-muslimuna 'alayha wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wa qala Mus'ab bin Sa'ad, berkata Mus'ab bin Sa'ad, apa kata Mus'ab bin Sa'ad? Adraktun nas mutawafirin hina harraqa Uthmanul masahif. Aku membersamai orang-orang yang sangat banyak, aku melihat orang-orang yang sangat banyak ketika Uthman membakar mushaf-mushaf selain mushaf yang disalin oleh Uthman tadi. Jadi kan mushaf itu disalin oleh 4 orang tadi, oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, Abdurrahman bin Haris, disalin menjadi beberapa mushaf, kalau tidak salah 7 mushaf. Nah, selain yang 7 mushaf ini, mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat, ya, semuanya dibakar oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika Uthman membakar, dia tidak sembunyi-sembunyi. Oh, di mushaf ini dibakarnya malam lah, enggak. Atau dibakar ketika orang sepi, enggak. Disaksikan oleh orang banyak. Ini menandakan bahwa orang-orang banyak tadi menyetujui perbuatan Uthman. Ya, fa'ajabahum dzalik. Para sahabat itu takjub dengan apa yang dilakukan oleh Uthman. Au qala, ya, sampai Mus'ab bin Sa'ad pun mengatakan, lam yunkir dzalika minhum ahad. Tidak satu pun para sahabat yang mengingkari pembakaran mushaf-mushaf tadi. Mushaf selain mushaf yang disalin tadi, tidak satu pun orang yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa sudah ada kesepakatan di antara para sahabat. Para sahabat sudah menyetujui apa yang dilakukan oleh Utsman. Nah, ini. Ya. Baik. Wa huwa min hasanati amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu, dan itu termasuk salah satu jasa dan kebaikan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, allati wafaqahul muslimuna 'alaiha, yang mana orang-orang muslim ketika itu, orang-orang yang mengaku Islam ketika itu menyepakati hal tersebut. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah, dan itu merupakan penyempurna terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, memang dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya, pada masa Utsman disempurnakan lagi, dikumpulkan dalam satu mushaf, kemudian dalam satu lughah, dalam satu huruf, kemudian disalin menjadi beberapa mushaf, dikirim kepada daerah-daerah yang lain. Begitu. Lalu apa bedanya? Apa bedanya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman? Qala al-muallif rahimahullah, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna al-gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushaf. Adapun beda antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman, ya, bahwa
al-gharad min jam'ihi, tujuan dari pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, taqyidul Qur'ani kullih. Taqyidul Qur'an kullihi. Bagaimana mencatat Al-Quran itu seluruhnya, bagaimana menulis Al-Quran itu seluruhnya, bagaimana mengikat Al-Quran itu seluruhnya supaya tidak hilang. Majmu'an fil masahif, fi mushaf, terkumpul semuanya dalam satu mushaf. Hatta la yadhi'a minhu syai', sampai tidak satu pun dari Al-Quran itu hilang. Naam. Duna an yahmilan nasu ala al-ijtima'i ala mushafin wahid, tanpa membawa manusia, membawa orang-orang untuk memakai satu mushaf saja, yaitu mushafnya Abu Bakar. Jadi walaupun pada masa Abu Bakar itu Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, tetap orang lain boleh membaca Al-Quran sesuai dengan yang ia catat dari Rasulullah. Tetap si A atau si B boleh membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia boleh membaca Al-Quran itu dengan selain lisan Quraisy, selain dengan huruf Quraisy. Ya, kira-kira begitu. Wa amal gharadu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu fahuwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahid yahmilun nasa 'ala al-ijtima'i 'alayhi li dhuhuril atharil makhifi bi ikhtilafil qira'at. Adapun tujuan pengumpulan Al-Quran pada masa Uthman bin Affan, betul, taqyidul Quran kullihi majmu'an fi mushafin wahid, menjaga Al-Quran itu semuanya terkumpul dalam satu mushaf, betul. Bagaimana Al-Quran itu tidak hilang, bagaimana Al-Quran itu tetap terjaga, betul. Tetapi bedanya pada masa Uthman, manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada dalam mushafnya Utsman, supaya tidak terjadi perbedaan dalam qiraat. Nah, kenapa manusia disuruh untuk mengikuti membaca Al-Quran sesuai dengan yang ada dalam mushafnya Utsman? Li zuhuril atharil makhif bi ikhtilafil qiraat. Ini dikarenakan adanya pengaruh yang ditakutkan, adanya hal yang ditakutkan, dikarenakan perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Qiraat itu maksudnya dialek. Misal juga. Ya. Stop, betul. Berarti yang diakui Arab bahasa itu bahasa Quraisy ya? Ya. Naam. Nabi Muhammad kan bahasanya itu. Iya. Benar itu pemahaman Quraisy. Iya, betul. Salah satu pemahamannya begitu. Ya. Jadi di Arab kan banyak kabilah-kabilah. Iya, betul. Iya. Jadi mereka masing-masing membaca Al-Quran berdasarkan dialek mereka masing-masing. Itu kan awalnya walaupun telah terkumpul di Abu Bakar. Iya, sahih. Disempurnakan Sahih. Utsman. Sahih. Jadi semua yang ada dialek-dialek yang ada. Sahih. Dia kan cara baca. Beda. Iya. Iya. Benar nggak pemahamannya seperti itu? Iya. Yang Padang dengan Teguh beda. Iya. Iya, betul. Misalnya begini, Pak. Contohnya ya. Ambo nyabui ambo lapa. Nah, Apa nyabui ambo lita. ya. Kedua-duanya sama maknanya. Tapi misalnya dialek ambo Quraisy. Dialek apa bukan dialek Quraisy, tetap dialek ambo yang dipakai misalnya ketika itu. Misalnya gitu. Ya. Sama, maknanya sama, lafaznya. Makanya terjadi ketika itu Umar sholat di belakang salah satu sahabat. Ya. Salah satu sahabat itu siapa nama? Hisham entah siapa itu. Nah lupa cerita. Ini ceritanya itu. Dia baca surah Al-Furqan. Umar ini dia heran. Ini kok lain cara bacanya?
Selesai sholat, sahabat ini ditahan oleh Utsman kan. Ana nang ku baca tadi. Ya. Surah Al-Furqan nak itu cara bacanya dah. Kecik sahabat, kau mana itu Rasul majakan ambo. Sampailah dua orang ini kepada Rasulullah. Disuruh dia Rasulullah Umar membaca. Disuruh sahabat dan kau membacanya. Ya. Kecik Rasulullah, yang kau baca batu, yang kau baca batu. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, dialek-dialek tadi itu sekalunya batu, selama tidak menjadikan rahmat sebagai azab, azab sebagai rahmat. Seperti itu. Seperti itu. Bahkan pernah ketika itu dalam ambo baca yang teringat dia Pak ya. Anas bin Malik itu pernah ketika solat dia membaca surat Al-Muzammil. Inna nasyi'atal laili, ya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kalau dalam mushaf awak wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila. Ketika itu Anas bin Malik membacanya wa aswabu qila. Wa aswabu qila. Ketika itu orang protes tuh ke siapa? Ke Anas bin Malik. Anas yang baca itu aqwam. Kece Anas bin Malik aqwam wa aswab wa ahya wahid. Baik aqwam, aswab ataupun ahya itu maknanya sama. Kira-kira begitu. Tetapi itu pada kembali lagi itu ketika itu belum menyebabkan terjadinya fitnah, dan semua orang ketika itu berbahasa Arab masih fasih mereka menggunakan bahasa Arab ini, tidak ada lahan itu kesalahan dalam berbahasa, tidak ada. Tetapi pada masa Utsman, ya, orang Arab sudah mulai bercampur dengan orang Ajam. Tidak hanya itu, menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab, efeknya juga kesalahan-kesalahan dalam baca Quran. Tidak hanya sampai di sana, ada fitnah. Yang satu menyangka dialah bacaan Qurannya yang paling benar, yang paling sahih, yang paling mutawatir, yang paling sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Yang satu mengklaim juga demikian, sampai kafir mengkafirkan, sampai ya begitulah. Melihat hal itu terjadi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendapatkan laporan dari sahabat ketika itu. Dia kumpulkan Al-Quran itu disalinnya, mushaf itu disalinnya menjadi beberapa mushaf, kemudian dikumpulkan orang-orang ketika itu dalam satu cara bacaan saja. Cara bacaannya cara bacaan Quraisy. Kalau baca Wadduha itu bukan apa itu? Itu bukan harf nama itu. Itu namanya qiraat. Qiraat juga. Naam. Ya. Malikiyah itu kalau ya betul. Itu masih dalam tataran qiraat, itu masih dalam tataran qiraat yang sekarang ini. Kalau kita mengatakan yang seperti tadi, qiraat yang saat ini itu masih dalam tataran bahasa Quraisy. Gitu. Kira-kira begitu. Bedonya ketika kamu menyebut pepaya, bukan pariaman menyebut bati. Berarti ya. Tapi kalau apa menyebut pepaya, kamu menyebut pepaya. Iya, pepaya. Kalau apa pepayanya, panya masih pendek. Kamu memanjangkan panya kan? Kira-kira begitu. Masih toleransi. Kalau awak menyebut ayy, orang menyebut ayu, kama kaye, ka ayu, itu masih dalam ayy, tapi cara bacanya beda. Ini kok beda apanya? Sampai kosakata yang kan beda itu. Itu. Ya. Ya. Syiah. Oh iya, itu beda itu. Beda itu.
Kalau Ahmadiyah itu tidak salah ada beberapa. Ya, kalau orang Syiah setahu Bambu, setahu anak bunda ya, dia tidak mengakui Al-Quran kita sekarang ini. Dia kalau yang pernah ana baca dan ana ana baca dan ana tangkap itu, Quran kita sekarang ini masih sepertiga kalau kata orang Syiah. Seperti, itu kan ya. Barangkali demikian. Kalau Ahmadiyah memang ada beberapa ayat surat yang ditambahkan. Sama. Ada beberapa ayat yang ada beberapa surat yang ditambahkan. Surat apa itu? At-Tasajud apa? Surat Al-Maun sama di Pampangan ada masjid. Pampangan? Ada. Jamaahnya Ahmadiyah Tulen. Itu Tulen itu. Kadang dia mengaku-ngaku tidak ada campur jamaahnya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya termasuk nanti pembahasannya ke sana itu bunda ya, mengenai pengumpulan Al-Quran ya, Al-Quran versi Syiah, Al-Quran versi Ahmadiyah. Baik. Jadi itu Pak ya. Jadi sudah sampai fikrahnya sudah sampai itu Pak. Memang kira-kira seperti tadi. Waktu proses Utsman itu kan tidak terjadi perang atau Enggak. Tapi sami'na Sami'na wa ata'na. Cuman karena itu, kalau kamu mau logika, kalau dalam satu struktur, kalau awak kan ke pemerintahan biasanya. Iya. Nah artinya mengambil keputusan bukan hal yang gampang. Iya, bukan gampang. Presiden, wakil presiden, doan. Kalau itu kan cuma satu amir. Iya. Ada struktur lain di bawah amir itu untuk bisa memadukan satu pendamping. Itu bagaimana cara mereka musyawarah. Memutuskan sesuatu ketika kondisi itu merasa bukan hal yang gampang. Kalau dulu pada masa Umar itu punya kebiasaan Pak. Dia berkumpul dengan sahabat-sahabat alumni perang Badar. Seperti itu. Dia carinya sahabat-sahabat senior gitu kan. Itu. Bahkan ketika itu ada namanya syura kan. Syura ada tuh. Ada syura itu. Ketika peralihan dari Umar ke Utsman itu ada syura namanya. Makanya sekarang itu ada namanya Dewan Syura. Dewan Syura itu dewan yang bermusyawarah nanti. Orang-orang pilihan dia bermusyawarah. Dia yang untuk memutuskan siapa pemimpin yang baru nanti kan. Atau yang dimintai pendapat nanti untuk memutuskan suatu permasalahan. Memang betul itu Pak. Bahkan Abu Bakar saja untuk memutuskan akan menulis Al-Quran dalam satu mushaf, pikirnya lama lo tatagun lo kan. Takut bid'ah lo. Memang begitu kehati-hatiannya. Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Utsman bin Affan itu kan. Baik, kita lanjutkan ya. Waqad zaharat nataiju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'uzma lil muslimin min ijtima'il ummah wa ittifaqil kalimah wa hululul ulfah. Jadi hasil dari pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman ini tampak. Ya, dari mana tampak hasilnya itu? Tercapainya maslahat. Ada maslahat yang besar yang tercapai ketika itu. Apa itu maslahat besarnya? Ijtima'ul ummah. Ijtima'ul ummah. Persatuan umat. Berkumpulnya umat dalam satu mushaf. Dalam satu lisan, dalam satu harf dalam membaca Al-Quran itu, yaitu harfu Quraisy. Ya. Jadi tidak ada lagi ketika itu mengklaim ini benar, itu saya yang paling benar, ini salah. Tidak ada lagi karena semuanya sudah mengacu kepada mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Wattifaqul kalimah. Gimana Om? Ya, itu kan enggak itu lain lagi nanti itu kan. Wattifaqul kalimah. Wattifaqul kalimah, jadi sudah satu suara orang dalam permasalahan Al-Quran ini, sudah satu suara. Wa hululul ulfah. Kalau sudah itu yang terjadi, muncul keharmonisan, muncul
keharmonisan. Nah, dan tidak hanya itu, wandafa'at bihi mafsadatun kubra. Ya, terhalangnya mafsadat yang lebih besar. Apa itu? Tafarruqul ummah, terpecah belahnya umat. Terpecah belahnya umat ini bukan karena perang, tapi karena Al-Qur'an. Nah, ini nanti yang sangat buruknya. Terpecah belahnya umat karena Al-Qur'an. Seharusnya umat itu bersatu dengan Al-Qur'an. Ya, min tafarruqil ummah, terpecah belahnya umat, wa ikhtilaful kalimah, tidak satu suara, tidak seia sekata, wa fusyuwul baghdha, kalau sudah itu yang terjadi yang lebih kita takutkan, fusyuwul baghdha, tersebarnya kebencian, yang ini membenci yang ini, yang ini membenci yang ini, tidak ada keharmonisan. Wal adawah, ya, kebencian dan permusuhan. Karena itu apanya? Nah, itu. Lalu disampaikan di sini, wa qad baqiya ala ma kana alaihi hatta al-an muttafiqan alaihi bainal muslimin mutawatiran bainahum yatalaqqahu as-saghiru 'anil kabir lam ta'bath bihi aydil mufsidin wa lam tatmithhu ahwa'uz zaighin. Wa qad baqiya, dan Al-Qur'an itu masih tetap ada, ya, ala ma kana alaih, sebagaimana ia dahulu, ya, tetap terjaga sampai sekarang. Muttafiqan alaihi bainal muslimin, disepakati oleh orang-orang kaum muslimin, mutawatiran bainahum. Al-Qur'an itu mutawatir. Tahu mutawatir Bapak Ibu? Diriwayatkan oleh orang banyak. Udah banyak yang meriwayatkan, sampai mustahil mereka itu berdusta. Ya, bahkan kalau ada yang kurang sedikit saja, satu huruf saja dalam mushaf itu langsung diketahui. Ada yang berubah sedikit saja dalam mushaf itu langsung diketahui. Ya, talaqqahu as-saghiru 'anil kabir. Anak kecil bertalaqi Al-Qur'an dari orang yang besar. Ya, yatalaqqahu as-saghiru 'anil kabir. Ya, yatalaqqa itu menerima, yang mana anak kecil mempelajari Al-Qur'an itu dari orang yang dewasa atau orang yang alim. Lam ta'bath bihi aidil mufsidin. Ya, yang mana Al-Qur'an itu tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang perusak. Ya, kalau ada yang bermain-main dengan Al-Qur'an langsung ketahuan. Ada yang merubahnya langsung ketahuan. Ada yang merusaknya, bermain-main dengannya langsung dibantah. Betapa banyak orientalis yang meracuni pemikiran umat Islam. Ada ulama-ulama yang membela, yang menepis racun tadi. Kira-kira begitu. Walam tatmishu ahwa'uz zaghin, dan tidak mengotorinya, dan tidak dapat mengotori Al-Qur'an itu, ya, ahwa'uz zaghin, hawa nafsu orang-orang yang sesat. Ya. Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji hanyalah milik Allah, Tuhannya langit-langit dan Tuhannya bumi, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Alhamdulillah, bagian yang pertama Bapak Ibu mengenai Al-Quran itu sudah selesai kita bahas. Pada minggu depan insyaAllah kita masuk kepada bagian kedua. Ini bagian tafsirnya. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh Utsaimin ini baru beberapa tema saja Bapak Ibu. Beberapa tema saja tentang Al-Quran. Kalau mau lebih lengkap nanti insyaallah masih banyak kitab-kitab mengenai ilmu Al-Quran. Mabahis fi ulumil Quran, Manahilul Irfan fi ulumil Quran, Dirasat fi ulumil Quran.
Kalau yang dulu ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini, Pak. Itu ilmu Al-Quran itu. Ada pembahasan kita sekarang bahkan lebih meluas. Disebutkan khilaf-khilafnya, disebutkan perbedaan pendapatnya, yang mana yang rajih, apa dalilnya, apa syubhat-syubhat, racun-racun pemikiran mengenai Al-Quran itu disebutkan itu. Ya, tapi itu kitabnya lebih tebal lagi nanti. Kita yang kecil ini dulu kita selesaikan insyaallah. Jadi pada pekan depan kita masuk pada bagian yang tafsir. Ya, tafsir. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena ada beberapa bagian dari orang-orang kan mencoba mengartikan huruf mustahil. Artinya hukumnya gimana? Apa, Pak? Huruf mustahil, alif lam mim. Oh iya. Itu hukumnya secara syariat gimana? Mengartikan mutasyabihat itu ya, yang alif lam mim itu ya, Fatihah Suwar. Surat Maryam itu kan ada juga Kaf ha ya ain sad. Ya. itu lurus kenapa ini Oh, iya. secara syariatnya Bagaimana mengartikannya? kita bisa memahami orang-orang seperti itu. Ataupun ada khusus yang diakui Islam atau itu tambahan ilmu baru atau ya bermacam lah analisa yang muncul. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau ayat-ayat mutasyabihat itu kembalinya kita kepada surah Ali Imran ayat berapa ya? Di awal-awal Ali Imran. Sebentar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah lah yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Contohnya ummul kitab. Ada pula ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada az-zayg, ada kesesatan, kecondongan pada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya, kalau kita berhenti di sana, maka ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tapi kalau kalau berhentinya di warrasikhun, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, ya, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mendalam. Maka sah-sah saja orang kalau dia memiliki ilmu yang dalam dan memang mumpuni di dalamnya. Itu seperti rangkaian ayat itu satu paket. Iya. Dia kan ini ayat mutasyabihat itu bolehkah ditafsirkan? Itu kan khilafnya kan pada ayat ini, Ali Imran ayat 7 ini. Apakah waqafnya di illallah atau di illallah itu tidak ada waqaf? Itu. Jadi waktu itu saya pernah dengar. Iya, Pak. Itu kelompok apalah Sataria. Ya pernah itu. Ya, alif lam mim itu, alif itu Allah. Nah, Lam itu malaikat. acara ini Iya. ke tanah atau apa? Iya. Saya juga kaget kok bisa mereka mengartikan. Iya. Tapi disandarkan ke Allah semua. Disandarkan ke Allah semua. Ya. Allah yang menjelaskan itu. Bukan disandarkan maksudnya kan Pak alif ini begini. Tapi saya detailnya nggak detail takut dibahas. Iya. Kita punya pendapat saja. Iya. Orang seperti ini secara syariatnya bagaimana kan itu aja semua. Iya. Dia Atau kita kaitkan ke ayat tadi kalau memang Allah memberi dia ilmu. iya. Barangkali orang-orang tadi itu dapatnya dari guru-gurunya. Dari gurunya dapat dari guru-gurunya yang lain. Pernah dengar yang tafsir seperti itu? Ya, alif itu maknanya Allah, lam itu malaikat, lam itu Jibril bukan malaikat, lam itu Jibril, mim itu Muhammad.
Kalau alif lam ra, alif itu Allah, lam itu Jibril, ra itu Rasul. Ra itu Rasul. Tapi yang lebih selamat memang Allahu a'lamu bi muradihi. Allahu a'lamu bi muradihi. Allahu a'lamu bi muradihi. Kalau kita katakan Allahu a'lamu bi muradihi, pertama kita menyerahkan ilmunya kepada Allah. Kedua, terasa oleh kita kemu'jizatan Al-Quran dan keindahan Al-Quran itu. Bagaimana Allah memulai suatu surat dengan alif lam mim, dengan alif lam ra, yang mana orang-orang kafir pun tidak akan mampu mendatangkan hal yang semisal. Kalau kita artikan dengan Allahu a'lamu bi muradihi, Allah lebih mengetahui maksud dan maknanya. Baik, itu Pak ya. Tapi yang jelas, ini nanti ada pembahasannya. Apa yang wajib bagi seorang mufassir? Salah satu yang wajib bagi orang ahli tafsir atau orang yang menafsirkan Al-Quran, bahwa ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia harus merasa bahwa dirinya adalah penerjemah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agak sensitif. Ya, orang ketika menafsirkan Al-Quran itu dia harus ada dalam hatinya ia merasakan, ya, dia ada tanggung jawab dalam dirinya bahwa yang dia sampaikan itu bukan perkataan orang sembarangan, yang dia tafsirkan itu bukan bule, yang dia tafsirkan itu bukan orang Cina, orang Arab, tapi yang dia tafsirkan adalah kalamullah. Jadi jangan sembarangan. Hatta alif lam mim, itu. Hatta alif lam mim, itu kan. Ya. Mutarjimun anillah. Mutarjimun anillah. Ini ada nanti pembahasannya ini insyaallah. Baik. Baik, barangkali itu saja. Jadi kalau salah nanti apalagi menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ya kan? Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, bisa kacau nanti. Nah, ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.